Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi, yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan tata usaha SMP Negeri 3 Banyuwangi, yang kami hormati, tim Radar Banyuwangi, serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Pondok Ramadan bersama tim Radar Banyuwangi. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan yang di dalamnya terdapat rangkaian acara. Pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, istirahat diisi oleh solawat dan mahalul qiyam. Lima, acara inti Ramadan Love Digital oleh tim Radar Banyuwangi. Keenam, penutup dan doa. Saya Muhammad Irfan Dan saya Mikalea, selaku pembawa acara akan memandunya jalan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian dapat berjalan dengan tertib dan lancar. memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang akan disampaikan oleh Fatir dan Vira. Kepada petugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Petugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi, Bapak Holili SPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Ibu guru pembina pendamping kegiatan pesantren Ramadan di SMP 3 ini, yang terhormat tim Radar Banyuwangi yang saya banggakan, saya cintai anak-anakku semua yang berkumpul di aula ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita semua melaksanakan kegiatan yang umumnya disebut dengan Pondok Ramadan. Nah, untuk sekolah kita sebenarnya sama, itu kita beri istilah pesantren Ramadan. Anak-anakku, kegiatan pesantren Ramadan di sekolah kita itu ada keunikannya. Ya, yang pertama, kita tidak hanya yang membekali, yang mendampingi kalian dalam kegiatan ini tidak hanya dari Bapak Ibu guru pembina, tetapi bekerja sama dengan KUA Kecamatan Banyuwangi dan Radar Banyuwangi, sehingga kemarin ada narasumber-narasumber dari Bapak Ibu penyuluh KUA Kecamatan Banyuwangi. Ya, kalian hadir kan mengikuti ya? Hari ini anak-anak kita dibersamai dengan Radar Banyuwangi. Oleh karena itu, terima kasih kepada Radar Banyuwangi dan juga dari KUA Kecamatan Banyuwangi. Keunikan yang kedua, anak-anak, pesantren Ramadan SMP 3 Banyuwangi pada tahun ini itu diintegrasikan dengan, kalian baca itu ya, 9 cinta Pais Love Ramadan. 9 cinta Pais Love Ramadan. Anak-anak ada yang tahu 9 cinta Pais Love Ramadan itu apa saja? Tahu? Baik, yang pertama ada 9 cinta ya. Jadi anak-anak ini membekali kita agar kita bisa mengetahui, ayo coba dengarkan, agar kita bisa mengetahui, setelah tahu bisa memaknai, terus bisa menerapkan dalam kehidupan 9 cinta La Pais Ramadan ini ya. 9 cinta Pais La Ramadan ini. Apa 9 cinta itu? Yang pertama, agar kita cinta pada Allah. Allah sebagai Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam serta isinya ini. Bagaimana kita cinta kepada Allah, itu nilai-nilainya diintegrasikan dalam pesantren Ramadan ini. Cinta yang pertama cinta Allah, kemudian yang kedua apa kira-kira? Cinta pada Nabi, bagus. Cinta Rasulullah. Ya, siapa Rasulullah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai beliau dengan mencintai, mengikuti ajarannya,
maka kita berharap bisa mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Nah, nilai-nilai itu nanti kalian dapatkan dengan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini. Yang ketiga, cinta apa ya anak-anak? Cinta Allah. Yang kedua, cinta Rasulullah. Yang ketiga, cinta Al-Quran. Ya biar singkat ya, karena nanti materinya banyak. Cinta Al-Quran, jadi kita mencintai kitab suci sebagai petunjuk kita dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Yang keempat, cinta apa? Cinta orang tua. Ya, kita harus mencintai orang tua. Yang kelima, cinta pada lingkungan. Bagus. Oleh karena itu kemarin di hari-hari pertama kita melaksanakan Green Ramadan, membuktikan tanda bukti cinta kita pada lingkungan dengan menanam bibit tanaman, bersedekah bibit kepada tetangga terdekat. Yang keenam, cinta apa anak-anak? Cinta ilmu. Yang ketujuh, cinta cinta diri sendiri. Yang kedelapan, cinta apa lagi? Saya nggak hafal malah. Apa anak-anak? Cinta sesama. Ya, cinta sesama. Artinya sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk di muka bumi ini kita harus mencintai. Yang terakhir adalah cinta ilmu. Berarti kita harus banyak-banyak menuntut ilmu, mulai dari kita dalam buayan sampai besok di alam barzah. Nah anak-anak, sebagai bukti cinta ilmu, hari ini nanti kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang bagaimana bijak dalam bermedsos. Ya, ikuti dengan baik, nanti disampaikan oleh tim radar, bijak dalam bermedsos, kemudian postingan yang baik dan seterusnya. Ini salah satu kita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini, salah satu dari 9 cinta yaitu cinta ilmu. Itu saja anak-anak sambutan saya. Harapannya kalian bisa mengikuti dengan baik pada hari ini, mulai dari awal sudah diikuti dan pada hari ini ikuti juga dengan baik, bermanfaat, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Holili SPD atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Berikutnya, sesi istirahat yang akan diisi dengan lantunan sholawat dan mahalul qiyam oleh tim Hadrah ISC SMP Negeri 3 Banyuwangi. Kepada tim Hadrah, kami persilahkan. Saya vokal dulu, Mas dulu vokal. Karena
Tes. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ramadanu tajalla wa Ramadanu tajalla wa batasama tubalil abdi idha zamanul hasanati Ramadanu majalus Ramadanu zamanul hasanati Ramadanu majalus sholawati asmulin nafsi bimaulaha Ramadanu tajalla wa batasama zamanul afrahi Ramadanu tahurul arwahi Ramadanu zamanul afrahi Ramadanu manarul islahi di dunia nasi wa ukhraha Ramadanu tajalla wa batasama tubalil abdi dawtanama Ramadanu tajalla wa batasama tubalil abdi dawtanama arda maulahu bima tazama tubalin nafsi bitaqwa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ashubahu bada min tal'atihi wa laylu tajami wa qaratihi faqar rusulan fadlan wa ala wa hada subulan
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Terima kasih atas penampilan yang hikmat dan penuh makna. Kini, tibalah kita pada acara inti yaitu Ramadan Love Digital yang akan dipandu oleh tim Radar Banyuwangi. Kepada tim Radar Banyuwangi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma'limatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah ada yang mokel hari ini? Sudah? Waduh, payah. Pak sudah mokel Pak. Sebelum kita mulai, saya mau tebak-tebakan dulu ya. Ya, sebelum kita mulai. Nanti sampai jam berapa ini? Pulangnya jam berapa biasanya? 10.55. Berarti jam 10.50 lah ya, selesai. Sekarang jam berapa? Jam 9.33, kurang 1 jam. Oke, tebak-tebakannya mobil apa yang gasnya ada di belakang? Ambulan. Ayo. Kendaraan apa yang gasnya ada di belakang? Hah? Apa? Ya, ini jawabannya yang benar ya, jawabannya yang benar. Mobil gas LPG. Betul. Ya. Ya, truk gas LPG. Ya, gasnya ada di belakang kan. Ya. Oke. Nah, adik-adik sekalian. Cukup, nggak usah tambahin lagi ya. Terus sekarang yang saya tanya, yang nggak punya HP siapa? Nggak ada ya, nggak ada. Hebat semua berarti. Yang punya akun medsos siapa? Wow. Yang paling disenangi dari sekian banyak platform medsos itu apa? TikTok, Instagram, ada yang Instagram, apalagi? TikTok, yang itu game itu ya. Apa? Yang suka main game siapa? Semua. Gamenya apa yang paling senengi? Roblox ya. Berapa jam pakainya? Ada yang 5 menit. Mosok sih 5 menit main game. Bahkan waktu kita sekarang ini, pada zaman ini,
itu sudah tersita jauh dengan hanya bermain HP. Terkadang orang tua kita sering marah karena kita nggak mau keluar rumah. Kalau dulu zaman saya masih kecil, saya dimarahi karena sering keluar rumah. Tapi kalau sekarang anak-anak dimarahi karena nggak mau keluar rumah. Kenapa? Karena yaitu tadi, rebahan, main HP, main game, scroll medsos. Yang punya medsos Instagram siapa? Instagram. Oke. Instagram itu boleh kita seriusi, tapi kita tidak bisa dapat uang kecuali afiliasi. Oke. Yang punya akun Twitter enggak ada. Apalagi Twitter enggak dapat apa-apa ya. Yang punya TikTok, oh TikTok banyak, paling pakai belanja rata-rata. Nah, kalau saran saya gunakan akun-akun itu untuk jualan biar dapat ya. Yang punya akun Facebook enggak ada. 1, 2. Facebook itu bisa menghasilkan uang. Ya, karena ada fitur Facebook profesional itu bisa menghasilkan uang. Jadi kalau misalnya adik-adik itu upload foto, upload video, upload caption berita atau apalah yang tidak melanggar hak cipta, itu bisa dihargai sekian-sekian dolar dari postingan. Sama seperti yang punya YouTube. Siapa yang punya YouTube? Akun YouTube ada? Tidak ada. Itu juga menghasilkan uang. Makanya adik-adik gunakan medsos itu untuk kepentingan kita, bukan kita mementingkan medsos. Ya, jangan kita harus mempergunakan medsos itu untuk kepentingan kita. Bukan kita memenuhi kepentingannya medsos. Kepentingannya medsos itu apa? Kalau kita sering upload, dia dapat revenue dari pemasang iklan. Sementara kita tidak dapat apa-apa. Makanya gunakan medsos itu, kita lihat yang kira-kira bisa menghasilkan. Oke, ya. Nah, medsos itu ada terus buka. Nah, ini kembali masuk ke materi ya. Tadi cuman media digital. Media digital itu macam-macam ya. Ada handphone, ada televisi, ada laptop, itu media digital. Media yang bisa memancarkan file berupa teks, file berupa voice, file berupa foto, gambar dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang memasuki era digital. Generasi kita sudah generasi digital. Teman-teman ini Gen Alpha sekarang ya? Bukan, Gen Z, masih Gen Z ini. Kelahiran tahun berapa? 2012. Wah, pas kiamat kemarin itu berarti. Enggak ada yang tahu. Dulu itu ada film 2012. Ah, itu pas tahun 2012 digambarkan seperti kiamat. Bumi meledak, gunung meletus, laut naik dan lain sebagainya. Jadi bahkan ada yang memprediksi, meramalkan dari salah satu suku tertua di bumi, enggak tahu suku apa, lupa saya namanya. Kiamat tahun 2012. Kenyataannya adik-adik ini malah lahir tahun 2012. Makanya kiamat itu tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Yang tahu cuman Gusti Allah. Nah, Gen Z, generasi digital. Kalau saya generasi yang ini, yang tua ini,
Ya. Apapun tentang media digital, kita harus belajar. Laptop saya harus belajar, HP saya harus lebih belajar dulu untuk menggunakan. Tapi kalau Gen Z, apalagi Gen Alpha, kalau saya milenial, tapi milenial awal. Milenial awal ya. Bangun, tidur, pegangannya sudah handphone. Jadi dia enggak perlu belajar lagi, tapi dia sudah tahu penggunaan dari media digital. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan dengan HP-mu? Ayo, selain scroll-scroll. Apa? WA. WA-an, WA antok. Kerja kelompok enggak? Karena sekarang bisa kerja kelompok lewat handphone itu bisa ya. Terus, nah rata-rata generasi sekarang itu bangun tidur yang dicari itu HP, yang dilihat itu HP. Iya apa enggak? Ya, berburu informasi lewat HP. Adik-adik tahu koran? Pernah pegang? Pernah baca? Berapa kali sehari? Enggak pernah kan? Jarang, paling megangnya di kantor, ya di rumah kalau yang langganan. Mesti yang pertama kali dipegang itu HP. Ayo, lebih galau mana? Enggak bawa HP sama enggak bawa dompet? HP. Enggak, bener, yang bener. Yang bener. Ayo. Ke kamar mandi bawa HP enggak? Takut jatuh. Nah, berarti ada yang bawa? Nah, ini tangannya gatel, pengen ngecek HP terus. Iya apa enggak? Ada kuota, enggak ada kuota, pengen buka terus. Yang dibuka isi WA yang sudah lama itu dibaca lagi. Ya, foto-foto yang sudah lama dibaca lagi, dilihat lagi. Punya akun medsos, media chat, wes banyak wes. Lebih peka bunyi getar HP daripada bunyi suara ibu. Iya apa enggak? Duhur, Allahu Akbar misalnya. Dengar enggak? Ketika ada HP-nya bunyi, yang mana yang dijawab dulu? Nah, ya, betul. Ayo, senang berekspresi di media sosial. Yang sering foto, upload video. Siapa? Oh ya, tiap hari ya, update status. Pemburu wifi gratis. Wah. Google adalah teman baik yang dapat menyelesaikan. Betul apa enggak? Google coba hitungkan 100 kali 10 gitu ya. Google carikan ini. Iya apa enggak? Nah, ini era yang sekarang, manfaat media digital sekarang. Terus
Nah, sebelum kita upload di medsos, di status ya, status WA atau yang apalah semua, status Facebook dan lain sebagainya, kita harus mengedepankan prinsip 4H. Nah, ini yang bisa ya. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama, apa isi kepala kita? Apa isi hati kita? Kemudian menuliskan isi pikiran dan hati kita ke dalam sebuah teks. Atau kita visualisasikan jadi sebuah foto, baru kita share pakai gadget kita. Kalau kita hanya sekedar share yang kita dapat dengan orang, ya dari orang lain, misalnya dia bagi entah kecelakaan, entah apa, entah yang menimbulkan kebencian kepada orang lain, itu berbahaya. Makanya kita harus sharing isi kepala kita ini, harus kita libatkan sebelum kita klik untuk share. Ya, agar yang kita lakukan ini positif. Berikutnya, nah, kita juga bisa memanfaatkan gadget itu untuk kegiatan yang positif. Contohnya belajar. Sama seperti yang saya katakan tadi, Google itu adalah teman baik kita. Makanya kita bisa cari ilmu pengetahuan apa saja tentang agama, tentang sosial, tentang politik, tentang mata pelajaran, matematika. Dan semua ilmu itu ada di Google, ada di internet. Ya, kita bisa memanfaatkan itu. Makanya saya tadi katakan pertama, kita harus bisa memanfaatkan media sosial, internet, Google, website, dan lain semuanya itu untuk manfaat bagi diri kita. Untuk belajar bersama, daring misalnya antar teman. Ya, belajar kelompok sekarang tidak harus kumpul, tapi bisa lewat V-call, ya, dan lain sebagainya. Oke, terus. Nah, itu tadi manfaat dari media sosial dan media digital. Berikutnya juga ada bahayanya. Bahayanya apa? Ada yang tahu? Lanjutkan. Teman-teman yang sering, bahkan mungkin hidupnya dihabiskan dengan scroll TikTok, ya, nulis di web di medsos, scroll dan lain sebagainya, itu jarang bersosialisasi dengan lingkungan, dengan temannya, dengan kawannya, dengan tetangganya. Televisi, kalau kita sering nonton televisi misalnya, televisi memang memberikan informasi kepada kita, tetapi kita kurang relasi, kurang teman. Facebook mencarikan kita teman yang jauh, media sosial mencarikan teman kita yang jauh, tapi justru kita menurunkan kemampuan kita berteman dengan tetangga sendiri, dengan orang lain. Bahkan mungkin teman-teman di kelas hanya 1-2 orang saja yang akrab, tidak semua satu kelas akrab, iya enggak? Paling yang duduk di depannya, di sampingnya, enggak, semua. Sip. Jangan sampai bahaya medsos itu mempengaruhi pertemanan kita dengan teman-teman sejati kita. Teman sejati kita bukan yang jauh di luar sana, tapi teman sejati kita yang ada di sekitar kita. Makanya jangan sampai jaringan sosial kita luas, jaringan sosial kita sangat luas, tapi dangkal dalam bersosialisasi di lingkungan sendiri. Ya, itu. Kebanyakan main HP
itu mesti jadi konsumtif. Konsumtif apa? Kuota, duit, ya, iya enggak? 1 minggu nghabiskan berapa giga rata-rata? 200. Wih, banyak sekali. Berapa ratus ribu untuk beli kuota 1 hari WiFi gratis. Oh ya, untungnya ya tetap orang tuanya yang bayar kan, yang di rumah. Rata-rata paling murah 100.000 1 bulan. Ya. Jadi konsumtif, ini bahayanya. Kemudian bisa mempengaruhi kesehatan. Bisa mempengaruhi kesehatan itu paling enggak kalau teman-teman adik-adik ini rebahan terlalu lama, mesti di sini ini agak sakit. Iya enggak? Kalau terlalu lama 1 jam, 2 jam, 3 jam itu bisa mempengaruhi kesehatan. Mata yang awalnya fokus dari sini lihat ke sana jelas mulai buram karena radiasi HP. Makanya adik-adik mulai sekarang silakan bermain HP kapan saja, tapi tahu waktu. Ketika sekolah tinggalkan, ketika ngaji tinggalkan. Ada waktu-waktu tertentu untuk megang HP. Oke, berikutnya. Nah, medsos terutama yang berbentuk chatting ya, kayak WA, apalagi Line dan lain sebagainya, itu kecenderungannya bisa jadi, kalau kita nggak peka ya, itu jadi korban penipuan. Hati-hati, karena banyak kan sekarang itu lewat SMS gitu adanya. Lewat SMS nomor Anda dapat hadiah sekian-sekian. Pernah nggak? Nah, nggak perlu ditanggapi. Nggak perlu ditanggapi biar nggak jadi korban penipuan. Korban, kadang ada yang nelpon. Ada yang nelpon. Nak, Bapak kecelakaan, Nak. Hati-hati. Itu penipuan. Kita harus tahu lebih dulu. Terkadang ada nomor gak dikenal tuh, makanya adik-adik sebaiknya menyimpan nomor-nomor penting, nomor orang tua, nomor saudara, tetangga, nomor teman-teman. Ketika ada telepon, WA masuk, nomor yang tidak kita simpan di situ perlu dicurigai. Ya, oke, terus. Nah, kalau ini bahayanya lagi, kalau kita kecanduan, kalau sudah kecanduan gadget itu jadi lupa ibadah. Betul apa tidak? Betul apa enggak? Ada adzan asar, langsung sholat apa enggak? Enggak. Masih sibuk megang HP. Jadi kurang tidur karena malam-malam, apalagi sekarang puasa. Puasa itu sekarang siang hari itu jadi malam hari bagi yang berpuasa. Kadang karena tidur, pagi tidur biasanya, malamnya itu berubah jadi siang. Sering bergadang. Setelah sholat isya, sholat taraweh, habis itu biasanya begadang agak lama. Ada yang tadarus, ada yang enggak. Tapi rata-rata itu mengubah waktu tidur. Nah, itu lebih parah lagi kalau sudah kecanduan HP. Ini jadi kurang tidur. Tidak bisa mengatur waktu. Ini bahayanya. Prestasi belajar mesti menurun. Buktikan sudah, kalau adik-adik main HP terus, mesti prestasi belajarnya akan menurun. Kenapa? Karena isi otaknya kayak yang senang main FF misalnya ya, isi otaknya itu tiap jalan, ya itu aja.
game aja ya, skin baru Anda. Ya, kode redem baru ada. Apa ini ya? Ah, mesti dicari itu. Ya, oke, terus ingat ya, HP, laptop, televisi, internet dan lain sebagainya itu hanya sebuah alat. Alat itu tergantung kita. Sama seperti pisau. Pisau itu alat, tergantung kita. Pisau mau kita gunakan untuk nyembelih sapi, bisa. Mau digunakan untuk nyembelih kambing, bisa. Untuk ngiris bawang, bisa. Sayur, bisa. Tapi untuk membunuh orang juga bisa. Tergantung kita yang megang. Makanya HP itu hanya sebuah alat, tergantung kita. Mau kita manfaatkan untuk diri kita belajar, mau kita manfaatkan untuk kegiatan sosial, terserah kita. Yang penting HP itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai merugikan kita. Terus sama sebetulnya. Sekarang kita bahas yang apa? Ya sudah apa-apa, teruskan weh. Ini sudah agak lama Nah, ini kita Facebook ya. Nah, Facebook itu minimal 13 tahun. Minimal 13 tahun itu bisa bikin akun Facebook. Tapi sekarang apakah harus 13 tahun? Enggak. Ternyata banyak kita sering gampang manipulasi kan. Tanggal lahir kita ubah. Yang dari tahun 2012 kita ubah karena nggak kena, kita ubah jadi tahun 2010. Diubah atau 2005 dan sebagainya. Nah, terus sebetulnya semua platform media sosial itu ada batas umur penggunaan. Umur berapa baru bisa bikin akun itu sebetulnya. Tapi karena mudahnya, nggak perlu melampirkan KTP, ya iya tah, nggak perlu melampirkan kartu sekolah, cukup tulis tanggal lahir, nama, bahkan nama pun nggak ada yang asli. Ini medsos, padahal ada batas usianya sebetulnya. Terus enak bermain medsos, tapi ada bahayanya. Oke. Nah, ini kasus-kasus yang sering terjadi. Kalau adik-adik tidak bisa menyaring pertemanan ya. Ada yang punya kenalan via online, diajak ketemuan, jadi korban penculikan. Hati-hati. Nah, imbas seperti yang tadi itu ya, tidak jarang bersosialisasi tadi kan. Menjadikan kecanduan medsos itu menjadikan kita jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Makanya jalan satu-satu cari teman, satu-satunya cari teman itu cuman kenalan lewat medsos. Cari pacar lewat medsos. Bahaya. Bahaya, lebih baik di sekitar kita, di lingkungan kita ya. Sudah ada yang punya pacar? Oh, tersenyum simpul. Hati-hati ya. Hati-hati dengan kenalan dengan orang lain yang jauh tidak kita kenal. Ya, hati-hati. Itu tadi, jadi korban penculikan, kenalan di Facebook, gadis 16 tahun diculik, ayah pergoki aneh bawa kabur teman Facebook dan lain sebagainya. Ini kasus-kasus yang gara-gara media sosial. Oke.
Bagaimana agar kita semua aman dari bermedia sosial? Lanjutnya, nah, hanya menerima pertemanan dari orang-orang yang kita kenal. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari tadi itu. Apakah tidak boleh kita berteman dengan orang di luar kabupaten, di luar Banyuwangi, di luar Indonesia? Boleh. Asalkan tadi itu kita bisa menjaga diri sendiri. Usahakan ya, ini usahakan hanya menerima orang yang kita kenal. Terutama di akun WA kita, Line kita. Pokoknya yang tertanam di HP kita yang biasa paling sering kita gunakan untuk chatting. Ini hanya menerima dari orang-orang yang kita kenal. Oke, lanjut. Nah, ini jangan asal upload. Atur privasi. Yang punya KTP anak siapa? KIA. Warna pink itu ya. Warna pink. Jangan sekali-kali upload itu di media sosialmu. Nah, kenapa? Karena bisa jadi alat untuk pinjol online. Ya, sama orang lain itu bisa dipakai. Sekarang sampai zamannya itu, zaman AI sekarang. Wajah kita ketika video call itu bisa diubah. Suara kita itu bisa diubah. Jadi seolah-olah ya pemilik KTP itu, makanya jangan sampai identitas apapun jangan sampai diupload di media sosial, di Facebook, di Twitter, di semuanya. KTP, kartu pelajar misalnya, apalagi kartu keluarga dan lain sebagainya, pokoknya yang kartu-kartu itu kecuali ya. Jangan sampai diupload, atur privasi. Terus, nah, jangan membiarkan ancaman, lebih baik laporkan. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang ada WA masuk kemudian mengancam kita atau mengancam siapapun, itu lebih baik dilaporkan. Dilaporkan ke siapa? Ke guru, ke orang tua, atau bahkan mungkin ke polisi. Kenapa? Biar kita nggak terancam. Kejahatan itu kadang lahir karena ada peluang. Karena ada peluang. Kita yang memberi peluang untuk mereka berbuat jahat. Ya. Nah, terus. Nah, jadilah diri sendiri bukan orang lain. Intinya apa? Kalau mau update status, ya fotonya pakai foto kita sendiri. Jangan pakai foto orang lain. Mau di apa istilahnya itu? Yang diperbaiki itu apa namanya? Mau pakai filter jangan nemen-nemen lah ya. Jangan filternya jangan ketebelan misalnya. Pakai diri sendiri. Ya, pakai kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ketika orang kenalan dengan kita nggak kecewa melihat kita yang sesungguhnya. Oke. Terus nah, pakai HP gadget itu sesuai dengan keperluan kita. Terus nah, internet di dunia ini itu lebih banyak dipakai untuk bermain-main. Jarang sekali kita manfaatkan untuk belajar, untuk berkarya dan lain sebagainya. Oke. Ada lagi terakhir. Ditulis. Apa nih sing ditulis iki? Oke, terus.
Wis mari jare. Wis. Kurang 10 menit katanya. Nah, ada yang tanya? Ini sudah selesai. Materinya sudah selesai. Ada yang tanya? Enggak ada. Enggak ada. Apa tebak-tebakan maning? Enggak ada materinya, tebak-tebakan udah habis. Karena lapar dari tadi subuh belum makan. Apa tebak-tebakan apa? Oke. Ayo yang bentar. Apa ya? Mau tanya, tak tanya sekarang. Tak tanya sekarang. Pertanyaannya bukan pertanyaan. Apa ya, Lek ya? Entek wis. Ada yang bertanya? Sebelum selesai. Mumpung ada di sini. Enggak, beneran. Oh ya udah. Kalau sudah mohon maaf ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau lebih. Kalau kurang silakan ditambahi sendiri. Kalau lebih nggak usah dikembalikan. Ya, mohon maaf, terima kasih. Semoga puasanya lancar sampai 30 hari. Yang libur, cewek-cewek yang kebetulan libur semoga bisa mengkodok ya. Amin. Pasti harus ya. Oke, lebarannya lancar. Mau zakatnya di mana? Zakat fitrah. Sekolah. Ya, tanggal 2 Maret katanya zakat di sini. Oke, silakan. Aturan zakat itu 2,5 kilo rata-rata. Ada yang mengatakan 2,9 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Tapi yang paling rendah itu 2,5 kilo makanan pokok. Ya, karena di Indonesia ini makanan pokoknya beras, maka kita pakai beras. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kembalikan ke Mbak Mas dan Mbak MC tadi. Mana? Terima kasih kepada tim Radar Banyuwangi atas materi-materinya. Yang terakhir, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wiwin Winarso. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah. Mohon perhatian kepada anak-anak remaja Islamik. Setelah acara mohon jangan buyar dulu. Kita kemas-kemas dan foto bersama. Mari kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini memberikan nuansa yang penuh barokah pada diri kita semuanya. Semoga segala amal ibadah kita di bulan puasa senantiasa diterima oleh Allah SWT, diberikan kesehatan nyampe sampai akhir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fir lana
wali walidina wali masayihina wal jamil muslimin. Allahumma nawwir qalbina binuril hidayatika kama nawartal ardo binur samsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil qiraatil Qur'an wa min ahli sunnah wal jamaah wa ilal khairi qaribna wa nisari baitna wa qti hawa ijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Allahumma tawwil umurana wa ahlana wa dzurriyyatina fi sihhati wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wiwin Winarso atas doanya. Demikian rangkaian acara yang dapat kami pandu pada pagi hari ini. Apabila selama memandu terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.